Pemirsa, stem cell dikatakan mampu mencegah hingga mengobati virus COVID-19. Ya, sejumlah universitas pun pemirsa sudah melakukan penelitian terhadap stem cell. Selain Universitas Airlangga, juga ada Universitas Indonesia. Nah, saat ini kami sudah terhubung dengan Profesor Ismail Hadi Subroto di Logo, merupakan Ketua UPT Teknologi Kedokteran Sel Punca RSCM FKUI. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana cara kerja dari stem cell ini bisa mengobati COVID-19, Prof. Oh ya, jadi sel punca ini kita tahu pada COVID-19 itu terjadi badai sitokain atau badai peradangan. Jadi faktor-faktor sel-sel peradangannya itu meningkat sehingga pasiennya itu jatuh dalam kegagalan nafas. Nah, si stem cell ini mempunyai kemampuan dua ya intinya, yaitu mempunyai kemampuan anti-inflamasi atau anti peradangan yang hebat ya, yang kuat, sehingga terjadi sel-sel radang yang meningkat pada tubuh pasien penderita COVID itu akan menurun ya. Sel-sel peradangannya itu. Kemudian yang kedua adalah imunitas. Kalau sel peradangannya meningkat, maka imunitas atau kekebalan dari si pasien itu kan menurun. Dan si sel punca ini mempunyai kemampuan yang kita sebut dengan potensi imunomodulasi, atau dia bisa mampu meregulasi, mengatur, memulihkan kembali kekebalan tubuh pasien tersebut. Sehingga dengan cara itu dia bisa meningkatkan ataupun mengatasi dari sel punca yang kritis. Ya. Bagaimana sebenarnya? Pneumonia COVID yang kritis. Untuk mendapatkan stem cell ini bagaimana caranya? Untuk sel punca yang kita kembangkan di FKUI dan RSCM ini adalah sel punca yang tipenya adalah mesenkimal. Jadi sel punca mesenkimal ini diduga ataupun berdasarkan uji klinis yang kita kerjakan, kita sudah melakukan uji klinis. Sel puncanya kita dapatkan dari tali pusat, ya, dari tali pusat bayi. Jadi kita di RSCM kita sudah punya bank, ya, punya bank sel punca. Kita punya pusat produksi sel punca dan metabolit nasional di RSCM. Sehingga kalau ada yang membutuhkan, maka sel punca yang sudah kita simpan di bank, yaitu minus 196 derajat Celcius itu, maka kita kultur ya, kita towing, kita kultur kembali, dan setelah selnya itu hidup, karena disimpan dalam beku kan minus 196 derajat, maka kita implantasikan pada pasien yang membutuhkan. Dan kami saat ini sedang melakukan uji klinis tersebut, membandingkan antara pasien yang kritis ya, jadi bukan hanya pneumonia yang ringan, sedang atau berat, tapi pneumonia yang COVID-19 yang kritis, yaitu apa yang disebut dengan kritis, yaitu pasiennya itu gagal nafas yang harus diintubasi, yang harus dibantu dengan mechanical ventilation. Jadi bukan pada yang untuk pencegahan, untuk kita khususkan pada pasien pneumonia COVID-19 yang kritis, yang mana menurut data dari Persahabatan bahwasanya kalau pasien yang pneumonia yang kritis itu 80% itu biasanya meninggal. Jadi kalau ada 10 pasien yang kritis, yang diintubasi, itu biasanya 80%-nya meninggal. 20% aja yang survive. Dan dengan terapi ini harapannya bisa survive atau selamat. Dok, ini kan kita orang awam tidak begitu mengerti, tidak begitu paham dengan konsep stem cell ataupun juga sel punca ini. Apakah mereka yang sakit ini harus menggunakan tali pusar sendiri atau mungkin bisa menggunakan tali pusar dari pihak lain, dari orang lain? Nah, kalau misalnya tidak ada tali pusar, apakah ada alternatif lain, Prof, untuk menghasilkan sel punca? Ya, jadi kita memang memang yang kita kembangkan risetnya kami itu bukan dari pasien itu sendiri, tetapi dari bank sel punca. Kan kasihan, sudah pasiennya sudah kritis, masa kita mau ambil donor sel puncanya atau tali pusatnya, kan harus dikultur. Proses kulturnya itu memerlukan waktu paling tidak 3 minggu. Oleh karena itu kami sekarang mengembangkan
bank ya, bank sel punca, yang mana untuk yang tipe yang sel punca mesenkimmal ini itu HLA-nya tipe 1. Jadi sedangkan kalau penolakan itu tipe 2. Sehingga kemungkinan ditolaknya itu kecil. Jadi artinya sel punca mesenkimmal ini aman walaupun itu berasal dari donor lain. Jadi bukan dari tubuhnya itu pasien itu sendiri. Itu berbeda kalau sel puncanya itu hemapoietik yang HSC itu. Kalau HSC itu haruslah sel puncanya itu mempunyai kecocokan atau matching ya, HLA matching dengan yang didapatkan gitu. Profesor Ismail menyebutkan maksudnya yang menerima, yang menerima. Bank sel punca tadi Prof Ismail menyebutkan di Universitas Indonesia. Kalau untuk ketersediaannya sekarang berapa banyak? Oke, kalau kita sudah menyediakan, kita bisa mampu mensuplai. Jadi kalau itu kan kalau kita ngomong itu adalah jumlah dalam juta. Jadi yang dibutuhkan itu biasanya untuk kasus ini 1 juta per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan pasiennya itu 60 kilogram misalkan, itu dibutuhkan 60 juta. Sedangkan kita kemampuan bank kami, kita bisa menyiapkan hingga sampai 20 miliar sel ya. 20 miliar sel bisa kita siapkan. Nah, ini kan kalau jadi tidak ada masalah, kita tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan karena stoknya cukup banyak begitu di RSCM UI begitu ya, Dok ya. Tapi begini, ketika kita ini dulu mengenal masyarakat awam khususnya kaum wanita itu mengenal istilah stem cell itu hanya untuk anti aging begitu ya, untuk kulit begitu. Nah, kalau itu saja harganya cukup mahal, biayanya cukup mahal. Nah, kalau untuk stem cell untuk penanganan COVID-19 ini apakah juga biaya produksinya cukup mahal, Prof? Ya, ini karena kami itu kebetulan alhamdulillah kita mendapatkan hibah ya. Hibah dari Ristek ya, Kemenristek BRIN, yang mana pasien yang mengalami ataupun yang mengikuti uji klinis tersebut itu tidak tidak membayar. Malah kita biaya itu dari hibah tersebut. Jadi ini memang karena ini dalam fase pengujian, tapi alhamdulillah kita sudah melakukan uji klinis, jadi bukan di laboratorium tapi mengujikan di pasien Ada yang berapa kritis. Pasien yang Prof? saat ini yang kita teliti adalah yang kritis. Ada berapa pasien yang sudah Kenapa? diuji klinis? Sudah ada berapa pasien, Prof, yang diuji klinis? Ini karena kita memang baru, terus terang kita baru implantasi yang pertama adalah pasien yang pertama yang kita implantasi adalah tanggal 20 Mei pada waktu Hari Kebangkitan Nasional itu. Jadi sejauh ini baru 6 pasien. Baru 6 pasien yang mendapatkan implantasi sel punca ataupun dengan kontrol. Karena kita membandingkan ada 3 orang yang mendapatkan sel punca mesenkimmal, ada 3 orang yang tidak mendapatkan, tetapi semuanya mendapatkan pengobatan standar. Jadi pengobatan standar semuanya diobatin, cuma yang satu kelompok itu ditambahkan sel punca mesenkimmal gitu. Profesor Ismail jadi baru 6. Jadi kita sudah mengharapkan menguji klinis terhadap 20 ketiga pasien. Profesor Ismail mengatakan sudah uji klinis. Kita ingin tahu hasilnya seperti apa ketika sudah diberikan stem cell. Sesaat lagi usai jeda berikut ini di Kabar Petang pemirsa. Langsung kita ke Prof Ismail. Prof Ismail, kita ingin tahu sebenarnya setelah diuji klinis hasilnya seperti apa, reaksi kepada pasien yang tadi Anda menyebutkan kondisinya kritis setelah diberikan stem cell. Iya. Hasilnya bagaimana setelah diberikan stem cell? Ini hasil sementara kami, hasil sementara kami itu kebetulan ada 2 pasien yang sudah mendapatkan implantasi dan hasilnya nyata, yaitu kan sebelumnya pasiennya itu kritis, terintubasi. Artinya terintubasi itu mendapatkan bantuan ventilator mekanik, yang mana pasiennya itu dalam keadaan tidak sadar. Nah, setelah dapat implantasi ternyata setelah pada pasien yang pertama itu hari ke-8, sedangkan pasien yang kedua itu pada hari ketiga, dia pasiennya itu bangun dan bisa dilepas mechanical ventilatornya itu, sehingga pasiennya bernafas spontan. Kalau yang sebelumnya dibantu oleh ventilator mekanik, maka sekarang pasiennya itu sudah stabil, yang sebelumnya di ICU akhirnya lepas di ruang perawatan biasa dan bisa bernafas secara spontan dan stabil. Gitu. Nah, ini kapan, Prof,
estimasinya Demikian, ya. bisa digunakan secara massal khususnya di Indonesia untuk stem cell ini? Ya itu jadi itu kita ada aturan kalau misalkan di Indonesia kan kalau misalkan mau suatu produk itu mau digunakan secara massal, bisa digunakan di semua rumah sakit, itu harus dapat izin edar dari BPOM ya, dari apa namanya, Balai Pengobatan Obat dan Makanan. Masih jauh tidak untuk Setelah menuju uji ke klinisnya izin selesai. BPOM? Oh. Jadi ya itu yang paling tidak ini kan sudah kita fasilitasnya kita sudah dapat sertifikasi dari BPOM, kemudian rumah sakit kami sudah mendapatkan izin operasional dari Kemkes, kemudian kita tinggal melaksanakan penelitian ini dan kita laporkan bagaimana hasilnya antara yang diberi stem cell sama yang kontrol, berbeda signifikan apa tidak. Kalau tidak berbeda signifikan, tidak bermakna, ya berarti tidak cocok ataupun tidak direkomendasikan untuk secara massal dong. Kalau artinya diberi stem cell yang mahal, katakan tadi biaya, kalau sekarang kan biayanya masih ditanggung oleh hibah yang dari Menristek Dikti dan Menristek BRIN dan UI. Nah, kan kalau misalkan antara yang diberikan sama yang tidak diberikan tidak ada bedanya, ya harusnya nggak usah diberikan. Perkiraan berapa Prof Ismail biaya untuk pasien umum? Kalau itu belum kita tentukan karena kan ini kan masih dalam tahap riset klinis, jadi kita belum nanti kan, karena begitu untuk umum itu nanti komponennya perhitungannya itu akan berbeda kan harus ada unit cost-nya itu kan, artinya berdasarkan unit cost, bukan hanya berdasarkan selnya saja gitu. Itu harus ada unit cost yang harus diperhitungkan gitu. Kita ingin pertegas sekali lagi Prof, berarti untuk bisa diproduksi secara massal, bisa dijual ke pasaran, ini masih menunggu beberapa prosedur dulu, dan kita belum tahu kapan persisnya estimasi dari hitung-hitungan waktu ya Prof ya? Iya, kita harapkan kalau semuanya bagus, ya kan ini dalam 3 bulan ini bisa terkumpul kan, kita ingin mengumpulkan 20 pasien yang kontrol, 20 pasien yang stem cell. Jadi 40 pasien ya, kita perlukan 40 pasien. Kemudian kita laporkan dan kita daftarkan. Kalau hasilnya baik, kita daftarkan. Tentunya saya yakin BPOM akan menyetujui, meloloskan. Waktu berapa lama itu kira-kira Prof? Dari hasilnya. Timeline-nya Prof? Kira-kira kita estimasikan 3 bulan ini. 3 bulan ini kita bisa selesaikan. Dengan harapan memang pasien yang kritis itu terekrut ya, karena ternyata sekarang karena keberhasilan dari gugus tugas dari pemerintah semuanya, sekarang kan angka kasus COVID-19-nya yang berat kan menurun sekarang. Jadi gak seperti dulu lagi. Artinya kalau dulu sampai penuh, ICU-nya penuh dengan yang kritis, sekarang itu saya kan karena rumah sakit ini yang kita kerjakan kan di 4 rumah sakit, di RSCM, Rumah Sakit Persahabatan, kemudian Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan Rumah Sakit UI Depok. Itu ternyata dari yang beberapa minggu-minggu terakhir ini ternyata nggak seperti dulu lagi ya, yang mana kasusnya itu sangat banyak, penuh ICU-nya. Sekarang sudah jadi perlu waktu, artinya perlu waktu penyesuaian lagi. Tapi kita harapkan, kita optimis dalam 3 bulan ini kita bisa selesaikan perekrutannya itu, uji klinisnya tersebut. Kita tunggu progresnya. Terima kasih banyak Profesor Ismail Hadi Subroto Dilogo, Ketua UPT Teknologi Kedokteran Sel Punca RSCM, Fakultas Kedokteran UI.